muncullah wacana Mesiah atau Mesianisme, muncullah wacana Ratu Adil, ya, muncullah wacana Imam Mahdi, dan itu di seluruh dunia. Jadi setiap masyarakat punya bahasa sendiri-sendiri, tapi idenya sama, yaitu turunnya pendekar dari langit. Termasuk di Jawa ada yang namanya Satrio Piningit. Piningit itu artinya dari kata pingit, kalau ditambah in berarti dipingit. Bahasa Jawanya piningit. Kalau bulldozer terus dibilang di bulldozer, bahasa Jawanya binul doser, gitu ya. Itu bahasa Jawa, polanya sama dengan bahasa Tagalog, gitu ya. Memang seperti itu. Di Filipina juga begitu bahasanya. Nah, Joko Wingit ini menyimpan satu fenomena yang lain, karena kata wingit itu adalah sesuatu yang substansinya tidak terletak pada yang tampak, atau dalam bahasa Jawa tidak zahirnya, tapi sirnya di baliknya. Jadi ada dimensi di balik yang zahir, atau di balik yang wujud, yang kelihatan. Itu ada sesuatu dimensi yang dalam bahasa Jawa disebut wingit. Nah, kalau ada Joko Wingit, berarti ada seseorang atau satu gejala dalam masyarakat yang harus kita pahami agak panjang, karena ada fenomena-fenomena yang tidak bisa didekati dengan teori-teori yang standar yang ada. Maka dia disebut wingit. Jadi wingit itu bisa berlaku untuk benda, untuk orang, untuk keadaan, untuk apapun saja. Jadi kalau ada sore hari, senja, awannya agak gelap, terus anginnya berdesir agak sedikit aneh, orang bilang itu wingit. Kita kangen kepada ibu kita di kampung, sehingga agak tertekan kita oleh rasa kangen itu. Kemudian seolah-olah udara malam di kamar kita ikut kepada kerinduan itu, dan kita menyebutnya wingit. Itu makanya Joko Wingit. Nanti dulu dihubungkan dengan siapa, ada atau tidak. Nah, sekarang Pak Nur Somad akan menjelaskan, Syekh kita akan menjelaskan wacana-wacana mengenai Imam Mahdi. Karena nantinya ada rute-rute. Jadi kalau ngomong Joko Wingit, Satrio Piningit, Imam Mahdi, Mesiah, dan lain sebagainya, itu skalanya bukan lagi provinsi. Itu skalanya bahkan mungkin tidak hanya nasional, itu skalanya dunia. Kalau sudah nanti Dajjal datang di antara dua bukit di kota Madinah, antara kota Madinah dan Mekah, maka itu urusannya dunia, karena di antara dua bukit itu Dajjal akan menerjang seluruh negeri-negeri, dan barang siapa tidak taat kepada dia akan langsung kering kerontang pohon-pohonan dan tanahnya, sehingga orangnya akan mati. Tapi barang siapa taat kepada Dajjal, maka dia akan mengalami kesuburan dan kemakmuran. Yang tidak diberani dimasuki oleh Dajjal, yang Dajjal nggak berani masuk hanya kota Mekah dan Madinah. Sehingga semua orang di dunia panik, termasuk para ulama dan umat Islam, karena mereka tidak di Mekah, tidak di Madinah, sehingga mereka ada potensi untuk didatangi Dajjal. Untuk Ma'iyah tidak ada masalah. Kenapa? Karena Dajjal nggak akan berani ke kita, karena kita tidak di Mekah dan tidak di Madinah, karena Mekah dan Madinah yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau ada Dajjal melihat membayang-bayang, ayo ini, ayo, nah gitu, ayo suwe aku gak gelut ya, suwe, saya aku suwe poso, ini ngari, ayo kira ayo, gitu loh. Orang maknya nggak ada masalah, gitu loh. Nggak bisa naik gaji, Ka'bahnya suruh datang loh, suruh muter di kepalanya gini. Orang Ma'iyah gampang. Terus kalau Tuhan marah, emang saya anggap itu haji gitu? Ya kan soal teknis, ya Allah, itu kan soal teknis. Yang penting kan hati saya haji, gitu. Perkara yang berputar itu ke Pak saya, apa Ka'bahnya kan itu soal teknis. Kan boleh dong ganti-gantian kan gitu kan. Jadi Tuhan kalau sama orang Ma'iyah, manduk-manduk, oh ya bener. Ya, istilah apa kono gitu kan. Gitu. Oke, kita teruskan soal nanti
setelah semua dihancurkan oleh puncak dari imperialisme, puncak dari diktatorisme yang namanya Dajjal, yang sekarang belum mencapai puncak tapi sudah. Jadi sekarang aura dan toksin atau peracunan Dajjal itu sudah berlangsung demikian rupa sehingga jadilah negara Republik Indonesia ini. Sehingga negara ini mengatur satu cara berpikir yang seperti Dajjal kehendaki, yaitu menganggap ini surga padahal sesungguhnya itu neraka, dan menganggap itu neraka padahal sesungguhnya surga. Maka semua orang mengejar neraka, tapi dia merasa itu sedang mengejar surga. Saya sebenarnya ingin memberi Anda salah. Jadi dulu Abu Bakar As-Siddiq pernah berpidato penyesalannya terhadap sikap-sikapnya kepada Sayyidina Ali. Judul pidatonya adalah salah, 3 dan 3. Saya tidak tahu apakah ada waktu, tapi ini sudah saya cicil di Pati, di Jombang, di Jogja, di Surabaya. Jadi 3 gelombang dan 3 gelombang. Kalau Anda sekarang merasa ada kerusakan, pertanyaannya adalah seberapa rusaknya? Pertanyaan kedua, sejak kapan dia rusak? Apakah berdirinya NKRI itu bagian dari yang dirusak, ataukah bagian dari perusakan? Itu harus kita cari. Karena NKRI tidak lahir dari dirinya sendiri. Idenya saja bukan ide Indonesia. Ide negara itu bukan ide Indonesia. Itu ide Yunani kuno. Ide trias politika. Ide dari filsafat Yunani. Dan semua parameter yang kita pakai untuk menilai Jokowi, menilai SBY, menilai apa saja di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan, bahkan cara beragama, yang dipakai adalah parameter dan filosofi Yunani. Filosofi Yunani itu kalau bahasanya bahasa Inggris. Kalau teaternya teater Shakespeare. Lenong sehebat-hebat Lenong tidak dianggap teater. Ketoprak sehebat-hebat ketoprak, bahasanya luar biasa, tidak dianggap teater, karena yang teater adalah yang dari Yunani, yaitu Shakespeare. Yunani itu artinya asal-usulnya, akarnya gitu ya. Padahal di dunia ini ada 3 sesepuh, yaitu Nusantara tua, Mesir tua, dan Yunani tua. Saya pribadi sejak kecil menggabungkan ketiga-tiganya. Saya punya kesadaran Yunani. Saya belajar intelektualitas yang sekarang sedang dipelajari oleh semua dokter-dokter, dan saya berani bertanding dengan mereka semua tanpa mempelajari S2 filsafat bagian gitu ya. Tapi saya sekaligus mendialektikakannya dengan kesadaran-kesadaran Mesir yang kemudian berpusat di Timur Tengah yang berinti di Arab. Ya, tapi saya juga mengakomodasi seluruh yang kita miliki, yaitu Nusantara tua. Orang Sunda menyebut Sunda Wiwitan, orang Jawa menyebut Jawa, orang Melayu menyebut Melayu, tidak apa-apa. Orang Tagalog menyebut itu Tagalog. Tapi yang penting dari areal yang sama terdapat peradaban yang paling tua dibanding Yunani, dibanding Mesir. Jadi kalau kita ngomong jati diri, tadi saya di tempat Iwan Fals dengan OI, dengan orang Indonesia, fansnya Iwan Fals, ya kita ngomong Anda semua kumpul ini teori yang bikin Anda kumpul ini Yunani. Yang bikin, kalau KC enggak. KC ini gabung, ya Jawa ada, ya Yunani ya ada, karena kita nggak anti Yunani, kita nggak anti Barat. Tapi kata orang di Gunung Merapi, Jowo digowo, artinya Sundanya dibawa, Bugisnya dibawa, Maduranya dibawa, ya Jowo digowo, Arab digarap, Barat diruat. Jadi sekarang Anda jadi orang Jawa, orang Betawi, itu tidak akan pernah punya kemungkinan untuk maju kemanapun. Begitu Anda harus maju, Anda harus jadi orang Indonesia. Lenong sampai kapanpun Lenong itu kemarin. Tidak mungkin ada Lenong masa depan. Meskipun ada inovasi Lenong, nggak akan jadi masa depan. Karena sudah kita bunuh sendiri yang namanya kearifan lokal kita. Sudah kita bunuh sendiri. Jadi kita harus jadi orang Indonesia kan sekarang. Kita nggak bisa jadi orang Jawa. Kalau mau maju ke depan ya harus jadi orang Indonesia. Sementara siapakah Indonesia?
Indonesia sekarang adalah Yunani, politiknya ikut Eropa, ikut Amerika. Cara berpikirnya, bikin pendidikannya ikut Eropa, ikut Amerika. Tidak ikut, tidak ikut yang dua yang lain. Begitu Anda sekolah, Anda langsung jadi orang Amerika dan orang Eropa. Begitu Anda umroh, Anda langsung jadi orang Arab. Anda tidak pernah menjadi orang Bugis, Anda tidak pernah menjadi orang Jawa. Jadi tidak ada kemungkinan bagi aslinya orang-orang yang di Indonesia ini untuk mengembangkan dirinya. Karena begitu orang Jawa harus menjadi modern, dia harus meninggalkan Jawanya dan menjadi Indonesia. Betul nggak? Sementara Indonesia itu apa? Indonesia itu semua cangkokan dari Yunani. Nah, saya nggak pernah mau dari kecil. Nggak mau saya. Mau sekolah aku. Wong sampean Yunani ya setengah-setengah, gitu. Gitu loh, engko tak tantang matematika ya sampean gak iso, aku ya gak iso ngono aku. Gitu. Oke, saya nggak akan perpanjang. Ini yang saya sebut tadi ada 3 gelombang dan 3 gelombang, tapi saya akan tunda ini ngomongnya. Saya akan langsung shortcut ke Imam Mahdi tadi, teman-teman sekalian. Terserahlah itu asal-usul kerusakan itu dari Yunani, apa dari Jawa, apa Sunda, apa dari Mesir, dari Arab, dari manapun terserah. Nanti dulu, nanti kita akan pelajari secara khusus. Tapi yang penting, begitu kerusakan tidak bisa diatasi bersama oleh masyarakat, maka mereka sadar tidak sadar memunculkan fenomena Imam Mahdi, Joko Wingit, dan seterusnya. Nanti kalau dalam wacana tasawuf Islam, Dajjal tadi akhirnya ditandingi oleh turunnya pendekar dari langit, yaitu Imam Mahdi. Jadi tidak di DKI Jakarta, gitu ya, tapi di dalam skala internasional, skala dunia. Nanti saya akan kasih tahu kan bahwa kalau Jokowi itu seorang satria piningit, saya luar biasa senang. Jangan dipikir saya tidak suka. Saya sangat senang, sangat bersyukur, nanti akan saya tunjukkan kenapa. Dan saya berharap Jokowi benar-benar adalah seorang satria piningit. Ayo biar panwe. Mesuk kowe. Tapi nanti dulu, itu saya omongkan nanti dulu. Anda paham dulu apa itu satria piningit. Jadi nanti Imam Mahdi menandingi Dajjal, tapi dia seimbang. Seperti Barcelona lawan Real Madrid, kadang menang kadang kalah, tapi seimbang. Sampai nanti datang yang namanya Isa alaihissalam, Al-Masih. Dia yang bisa mengalahkan Dajjal, tapi setelah itu ada bencana lebih besar lagi yang skalanya jagat raya, tidak hanya bumi. Tolong Anda setiap kali melihat apa-apa, Anda ingat dong perspektif sejarahnya. Kamu itu jangan hidup hanya sehari 2 hari, jangan sepenggal 2 penggal. Kamu pikir Indonesia itu apa? Kamu pikir Islam itu apa? Mbok mikirnya agak panjang. Dari Nabi Adam sampai sekarang itu cuma 7.000 tahun.